minta oleh syafaat, minta oleh syafaat. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Sore hari ini saya akan mencoba mempresentasikan analisis usulan proyek investasi menggunakan berbagai metode penilaian. Sebelum itu, dalam menentukan usulan proyek investasi, mana yang akan diterima atau ditolak. Jadi, setiap investasi itu kan ada planningnya. Nah, setiap investasi juga punya usulan proyeknya. Proyek seperti apakah yang layak untuk diterima, dan usulan proyek mana yang tidak layak untuk diterima atau bahasa kasarnya ditolak. Jadi masalah ditolak bukan hanya percintaan, tapi usulan proyek juga ada. Maka usulan proyek investasi tersebut harus dinilai. Untuk itu pada sore hari ini kita akan membahas beberapa hal sesuai dengan petunjuk atau rancangan kuliah kita. Itu ada 4 hal. Yang pertama, periode pengembalian atau payback periode, yaitu menghitung periode pengembalian dari usulan proyek investasi. Yang kedua, nilai sekarang bersih atau net present value, yaitu menghitung nilai sekarang bersih dari usulan proyek investasi. Yang ketiga, tingkat pengembalian internal atau internal rate of return, atau biasa disingkat dengan IRR, yaitu menghitung tingkat pengembalian internal dari usulan proyek investasi. Dan yang terakhir adalah indeks profitabilitas atau profitability index, yaitu menghitung indeks profitabilitas dari usulan proyek investasi. Sebenarnya minggu Selasa kemarin itu sudah dijelaskan sama Mas Saiful, saya tinggal mengulangi lagi dan mungkin ada tambahan sedikit. Langsung saja. Yang pertama, metode periode pengembalian. Apa itu metode periode pengembalian? Yaitu periode pengembalian payback period, jangka waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan nilai investasi melalui penerimaan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. Jadi kita bisa menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan nilai investasi kita. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk mengukur kecepatan kembalinya dana investasi. Tentunya setiap orang yang ingin investasi akan menghitung butuh berapa waktu lama modal saya ini akan kembali. Nah, yang pertama kita pakai metode periode pengembalian. Rumus periode pengembalian jika arus per tahun jumlahnya sama. Nah, ini ada sedikit pengembangan. Jadi setiap tahun itu arus kas pasti mempunyai nilai yang berbeda keuntungannya. Tapi yang kita fokuskan pada yang pertama ini adalah arus per tahun jumlahnya sama. Rumusnya investasi awal dibagi arus kas kali 1 tahun. Untuk apa sih? Kalau arus kas ini yang sama itu, yang pertama periode pengembalian lebih cepat, maka dinyatakan proyek ini layak. Misal kita punya jangka waktu 5 tahun, ternyata 3 tahun sudah kembali, maka dinyatakan layak. Periode pengembalian lebih lama, ketika sudah dikasih jangka 5 tahun, ternyata melebihi dari 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, atau sampai lebih, maka proyek itu dinyatakan tidak layak. Jika usulan proyek investasi lebih dari 1, maka periode pengembalian yang lebih cepat yang dipilih. Contoh, kita punya beberapa usulan proyek, jangkanya dalam 4 tahun. Ternyata ada usulan A, B, C, D. Yang A ini adalah 4 tahun pas. Yang B melebihi 6 tahun. C 3 tahun sudah bisa kembali investasi kita. Maka kita memilih yang C. Contoh arus kas setiap tahun jumlahnya sama. Usulan proyek investasi sebesar 450 juta. Umurnya diperkirakan 5 tahun tanpa nilai sisa. Arus kas per tahun yang dihasilkan selama umur proyek yaitu 150 juta, dan umur proyek yang disyaratkan adalah 4 tahun.
Periode pengembalian proyek investasi tersebut adalah, nah, jadi tadi rumusnya adalah investasi awal ya dibagi dengan arus kas per tahun yang sama tadi dikalikan 1 tahun, maka ketemu 3 tahun. Periode pengembalian 3 tahun lebih kecil dari yang disyaratkan. Syaratnya tadi berapa tahun? Coba lihat, syaratnya adalah 4 tahun. Maka karena periode pengembaliannya lebih cepat dari yang disyaratkan, proyek ini dinyatakan layak alias diterima. Sekarang yang selanjutnya, rumus periode pengembalian jika arus per tahun jumlahnya berbeda. Tadi kan sama per tahun, yaitu 150 juta. Bagaimana kalau setiap tahun itu berbeda? Maka contohnya, rumusnya adalah N, di mana N adalah tahun terakhir jumlah arus kas yang masih belum bisa menutup investasi mula-mula, ditambah A, yaitu jumlah investasi mula-mula, dikurangi B, jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N, dibagi C, jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N plus 1, dikurangi B tadi, jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N, kali 1 tahun. Biar enak langsung kita buat contohnya. Contoh arus kas setiap tahun jumlahnya berbeda. Suatu usulan proyek investasi senilai 600 juta rupiah dengan umur ekonomis 5 tahun. Syarat periode pengembaliannya adalah 2 tahun dan arus kas per tahun adalah sebagai berikut. Tahun pertama 300 juta, tahun kedua 250 juta, tahun ketiga 200 juta, tahun keempat 150 juta, tahun 5 100 juta, sesuai dengan umur ekonomis proyek yaitu 5 tahun. Maka arus kas dan arus kumulatifnya adalah seperti berikut. Tahun pertama arus kasnya 300 juta. Tahun kedua 250 juta. Arus kas kumulatif yaitu tahun pertama ditambah dengan tahun kedua. Itu arus kas kumulatif. Tahun ketiga 200 juta ditambah lagi tahun pertama, tahun kedua, ketiga. Begitu selanjutnya sampai tahun kelima. Periode pengembalian. Nah, tadi kan syaratnya ada 2 tahun. Maka kita masukkan 2 plus 600 juta mula-mula tadi dikurangi 550 juta per 750 juta dikurangi 550 juta kali 1 tahun. Sama dengan 2,25 tahun atau 2 tahun 3 bulan. Periode pengembalian lebih dari yang disyaratkan, maka usulan proyek investasi ditolak. Syaratnya tadi, coba dilihat ya, syarat pengembalian tadi ada 2 tahun. Sedangkan setelah dihitung ternyata membutuhkan waktu yang lebih lama, yaitu lebih 3 bulan. Maka usulan proyek ini ditolak. Nah, kelemahan metode periode pengembalian. Tidak memperhatikan nilai waktu dari uang. Nah, ini tidak ada diskonto pada nilai uang setiap tahun itu berubah, dilihat dari kurs nilai uangnya. Tidak memperhitungkan nilai sisa dari investasi. Tadi kan ada nilai ekonomis 5 tahun. Tidak memperhitungkan, tidak mempedulikan apakah ini masih bisa berjalan atau enggak. Yang penting periode pengembaliannya 2 tahun. Sedangkan sisanya tadi kemungkinan kalau kita tambah waktunya itu masih bisa. Ini kelemahannya. Selanjutnya, tidak memperhatikan arus kas setelah periode pengembalian tercapai. Itu kalau tercapai ya. Sekarang nah, untuk mengatasi kelemahan PP tadi, payback period, maka diadakan discounted payback period atau aliran kas di present value-kan sebelum dihitung payback periodnya. Jadi kita tidak membatasi payback periodnya ini berapa tahun, tapi kita tentukan berapa tahunkah, atau tidak ada batasnya, maksudnya berapa tahunkah investasi ini akan kembali uangnya menurut nilai ekonomis investasi. Metode discounted payback period tidak memperhitungkan aliran kas di luar payback period. Tadi contoh ketika dibatasi 2 tahun, maka yang selanjutnya itu tidak kita masukkan dalam rumusnya. Bagaimanakah rumusnya? Langsung saja kita gambarkan. Nanti mungkin bisa kita bahas bersama-sama juga kalau masih ada yang bingung. Oke. Discounted payback period. Periode pembayaran kembali dengan arus kas bersih
diskontokan investasi tadi 600 juta. Tahun pertama arus kas 300 juta. Diskontonya adalah 12%. Akumulatif diskonto yaitu diskonto dikalikan arus kas tahun berapa. Nanti hasilnya adalah akumulatif diskonto. Setelah itu kita hitung semua sampai 5 tahun ini. Pada 5 tahun ini kita jumlahkan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, metode discounted payback period tidak menentukan aliran kas di luar payback period. Maka cukup pada tahun kedua investasi belum selesai karena masih ada tahun ketiga, keempat, kelima. Jadi seperti ini perhitungannya. Penyelesaian perhitungan periode pengembalian N plus AB C min B kali 1 tahun. Nah, setelah kita hitung berapa lamakah uang investasi yaitu 600 juta tadi bisa kembali, maka ketemunya adalah 2 tahun 19 bulan 19 hari. Inilah ketemunya usulan proyek atau investasi modal awal kembali lagi atau BIP-nya ini 2 tahun 19 bulan 19 hari. Sekarang yang kedua, net present value method atau NPV, yaitu perhitungan nilai tunai arus kas dari investasi modal di masa yang akan datang dengan mempergunakan suatu tingkat suku bunga. Nah, ini ada suatu tingkat suku bunga, kemudian dibandingkan dengan nilai investasi semula yang dilakukan. Menggunakan pertimbangan bahwa nilai uang sekarang lebih tinggi bila dibandingkan dengan nilai uang pada waktu mendatang karena adanya faktor bunga. Kalau tadi yang PP tadi kan tidak melihat nilai uang. Sekarang ada kriteria penerimaan proyek. NPV positif diterima jika PV atau present value arus kas lebih tinggi dari investasi awal. NPV negatif ditolak jika present value arus kas lebih kecil dari investasi awal. Maksudnya apa? Nilai yang sekarang atau tahun N itu ternyata lebih kecil dari investasi awal kita, maka ditolak. Jika dua proyek bersifat saling meniadakan, maka yang dipilih adalah proyek dengan NPV tertinggi. Itu kalau ada beberapa usulan proyek. Oke, lanjut. Rumusan, silakan dibaca itu ya. Kalau CF itu arus kas, I biaya modal dan tingkat bunga, N umur proyek investasi, OI atau investasi awal. Oke, biar enak langsung kita pakai contoh. Contoh kasus. Suatu perusahaan mempertimbangkan usulan proyek investasi sebesar 40 juta rupiah tanpa nilai sisa dan arus kas per tahun sebesar 12 juta selama 5 tahun dengan tingkat pengembalian yang diisyaratkan. Berarti ini arus kasnya per tahun nilainya sama. Lanjut, jawaban nilai NPV. Arus kas kali faktor diskonto dikurangi OI. RP 12 juta kali 2,9906. Ini adalah diskonto dari tahun pertama sampai tahun kelima. Dikurangi 40 juta. Hasilnya adalah 35 juta dikurangi 40 juta. Hasilnya adalah min, negatif. Seperti pakem yang di awal tadi, apabila nilainya negatif, maka NPV ditolak. Proyek ini ditolak. Perhitungan NPV menggunakan tabel bunga dan arus kas setiap tahun jumlahnya berbeda. Nah, ini kalau jumlahnya berbeda, tadi kan sama. Sekarang bagaimana kalau jumlahnya berbeda? Ini kita pakai tabel ini. Contoh kasus, biar langsung enak. Suatu perusahaan sedang mempertimbangkan usulan proyek investasi sebesar 700 juta dengan tingkat pengembalian yang disyaratkan 15%. Perkiraan arus kas per tahun. Silakan dibaca. Tahun pertama 300 juta, tahun kedua 250 juta, tahun ketiga 200 juta. Jadi ini arus kasnya berbeda-beda, tidak sama. Jawabannya dilihat, kita buat tabel tadi. Arus kas per tahun dikalikan tingkat bunga sama dengan nilai PV atau nilai yang sesuai dengan tahunnya, tahun ke N. Tadi selama 5 tahun, maka kita lihat
Total nilai sekarang tahun kelima yaitu 716.895.000. Rumusnya tadi ya, nilai NPV positif sudah 16 juta. 700 ini dikurangi nilai awal. Jadi sangat mudah. Ketika hasilnya positif, maka usulan proyek investasi ini layak diterima. Kalau yang tadi kan negatif, ini positif. Yang ketiga, metode internal rate of return, IRR. Tingkat pengembalian internal. Apa itu tingkat pengembalian internal atau IRR? Yaitu tingkat bunga yang dapat menjadikan NPV sama dengan 0. Karena PV arus kas pada tingkat bunga tersebut sama dengan investasi awalnya. Metode ini memperhitungkan nilai waktu uang. Jadi arus kas didiskontokan atas dasar biaya modal atau tingkat bunga. Kebutuhan investasi, IRR lebih tinggi dari tingkat keuntungan yang disyaratkan, usulan investasi diterima. IRR lebih rendah dari tingkat keuntungan yang disyaratkan, usulan investasi ditolak. IRR kemudian bisa kita cari dengan metode coba-coba. Bisa juga langsung dengan menggunakan kalkulator keuangan atau software spreadsheet. Rumusan IRR, tadi kan NPV sama dengan 0. Nah, ini rumusnya CF, cash flow, atau arus kas kalau bahasa Indonesianya ya. I, biaya modal atau tingkat bunga yang dicari pada tingkat diskonto NPV akan menjadi 0. N, umur proyek investasi. OI, investasi awal. Langkah-langkah menghitung IRR. Hitung present value arus kas yang dihasilkan usulan proyek investasi dengan menggunakan tingkat suku bunga yang dipilih sembarangan. Bandingkan hasil perhitungan poin 1 di atas dengan IO-nya. Jika hasilnya negatif, coba dengan suku bunga yang lebih rendah. Jika hasilnya positif, coba dengan suku bunga lebih tinggi. Lanjutkan poin langkah 2 di atas sampai PV-nya mendekati OI. Selisih PV dengan investasi awal sama dengan -1 dan +1. Menghitung tingkat diskonto dari usulan proyek investasi tersebut dengan teknik interpolasi. Contoh kasus arus kas berbeda. Suatu perusahaan sedang mempertimbangkan usulan proyek investasi sebesar 112.500.000 dengan tingkat pengembalian yang disyaratkan 15%. Perkiraan arus kas per tahun pertama ada 45 juta, tahun kedua 30.500.000 sampai tahun kelima 15 juta. Jawabannya, kita coba dengan tingkat suku bunga 13% dan 12%. Bagaimana nilai PV terhadap investasi awal? Itu perhatikan ya, diskonto itu seperti apa? Yaitu 1 dibagi dalam kurung 1 plus berapa persen bunganya. Nah, ini nanti ketemu 0,80%. Tahun kedua tinggal dikuadratkan. Saya kira ini sudah paham semuanya karena di rumus sudah ada, bisa dicari di buku dan lain sebagainya. Nah, bagaimana hasil yang tingkat bunga 13%, tinggal dikalikan arus kas yang nomor 2 dikalikan tingkat bunga 13%, maka hasilnya adalah 45.000. Ini yang 03 ini kita kesampingkan, jadi kita ambil yang ringkasnya saja. Jadi langsung tingkat bunga 13% hasilnya 39.825.000. Kalau yang tingkat bunga 12% hasilnya adalah 40.181.000. Coba dilihat, kalau yang 13% nilai sekarang NPV atau net present value adalah value adalah min 575.000, sedangkan untuk yang bunganya 12% itu plus 1.739.000. Jawabannya hasil PV present value tadi saya kan. Sekarang buat perhitungan interpolasi berbasis 20%. Nah, diperhatikan yang atas itu adalah berbasis 12%. Di situ nilainya plus 1.740.000. Sedangkan yang bawah berbasis 13
Selisih PV dengan OI adalah min 575.000. Mencari nilai IRR basis 12%. IRR 12 plus itu lihat 1.740.000 dibagi 1.740.000 dapat dari mana? Didapat dari nilai selisih PV dengan OI tadi, yang ini. Ya. Dikalikan 1%. Hasilnya 12,75%. Yang basis 13% sama. Nah, sekarang bagaimana keputusannya? Nilai IRR lebih kecil dari 15%. Maka usulan proyek investasi ini ditolak. Oke. Kasus arus kas setiap tahunnya jumlahnya sama. Suatu perusahaan mempertimbangkan usulan proyek investasi sebesar 80 juta. Menghasilkan arus kas setiap tahun 24 juta selama 5 tahun dengan tingkat pengembalian yang disyaratkan adalah 12%. Berarti nanti kalau yang diterima itu harus bisa lebih dari 12%. Berapa besarnya IRR? Apakah proyek akan diterima atau ditolak? Jawaban dicoba faktor diskonto 15%. Arus kas tadi kalau kita buat tabel ya seperti tadi, arus kas kali faktor diskonto. Diskonto yang tahun pertama sampai tahun kelima kita jumlahkan dikalikan arus kasnya dikurangi 80 juta. Hasilnya NPV-nya adalah 452.800 plus ini. Dicoba faktor diskonto 16%. Faktor diskontonya dapat dari mana? Ya tadi diskonto 16% tahun pertama sampai tahun kelima. Hasilnya min 1.416.800. Nah, jawaban perhitungan kita pakai yang 15% ini. Langsung saja yang 16% tidak saya pakai. Nah, IRR 15% kali 452 ini ya. Dibagi 1.869 selisihnya ini kali 100%. Hasilnya berapa IRR-nya? 15,24%. Maka usulan proyek ini diterima karena tadi syaratnya adalah 12%. Yang terakhir, ya, ini sangat panjang sekali ini. Metode indeks profitabilitas, perbandingan antara present value atau PV arus kas dengan investasi awal. Sangat gampang, ini tinggal membandingkan saja. Rumusnya bagaimana? PI atau profitability index sama dengan CF cash flow dibagi 1 plus I ya atau present value tadi dibagi IO investasi awal, atau yang lebih enaknya PV dibagi IO, itu aja. Nah, ini kriteria penilaian. Apabila profitability indexnya lebih dari 1 layak diterima, kalau kurang dari 1 tidak layak atau ditolak. Ini tadi kita buat tabel, ini sudah kelihatan ya, hasilnya adalah positif. PV present value lebih besar pada investasi awal atau OI. Jadi arus usulan proyek ini layak untuk diterima. Ya, ini saya langsungkan saja. 716 dibagi 700 juta sama dengan 1,024. Nah, karena lebih dari 1 maka proyek ini layak untuk diterima. Demikian presentasi saya pada sore hari ini. Selanjutnya kita langsung ke sesi tanya jawab. Terima kasih. Untuk teman-teman silakan kalau ada yang kurang jelas ditanyakan dan kita bahas bersama-sama. Monggo. Monggo teman-teman. Halo. Ya, izin masuk, Mas. Halo. Silakan untuk teman-teman yang ingin ditanyakan atau sudah jelas. Ya, saya rasa kemarin Mas Saiful menjelaskan sangat jelas sekali. Izin tanya, Mas.
Monggo, sebentar Mas, tak ambil kertas dulu Mas ya. Oke, Mas. Monggo Mas Saiful. Ya, ini kan usulan proyek investasi menggunakan berbagai metode penilaian ya, Mas. Ya. Ini kan ada 4, yaitu payback period, MPV, IRR, dan PI. Ya. Manakah yang terbaik dari 4 ini untuk melakukan proyek investasi di era pandemi ini? Itu dari saya, Mas. Terima Dari kasih. sudut pandang apa Mas? Ini sudut pandang pribadi atau gimana nih Mas? Investasi proyek investasi loh, secara umum. Oke, terima kasih. Pertanyaan Ya, cukup berbobot. Monggo yang lainnya. Silakan, Mbak Eni. Ini cuma Mbak tanya ini. Ya Mbak, monggo Mbak. Iya. Tanya apa ini Mas Anas? Tanya proyeknya Mas Anas. Aduh. Tadi Monggo, Mbak. ada tentang DPP ya, yang merupakan pengembangan dari payback period ya. Ya, Yang diskon mau tadi. saya tanyakan itu tadi tentang persentase diskon. Diskonto ya. Ya, diskonto itu dari pertama sampai terakhir kan semakin kecil ya. Itu rasionalnya gimana, Mas? Itu ada rumusnya, Mbak. Ini sebenarnya kalau maksudnya itu menjelas ya. bisa semakin kecil itu apa? Kenapa gitu? Ya, itu aja. Terima kasih. Oke, sama-sama, Mbak. Jadi perhitungan diskonto, Mbak ya. Bagaimana Mbak Silvi? Ada pertanyaan, Mbak? Kalau tidak ada, saya akan mencoba menjawab pertanyaan Mas Saiful. Saya kira ini sangat menarik karena membandingkan satu metode dengan metode yang lainnya. Yang perlu kita ketahui, setiap metode itu mempunyai kekurangan dan kelebihan. Nah, kalau kita lihat dari kacamata tadi kan ada kelemahan di payback period tadi ya, yaitu tidak memandang nilai uangnya. Maka sudah dipastikan kalau yang pertama itu menurut saya kurang akurat atau apa istilahnya itu seperti kasus yang saya sampaikan pada hari Selasa dulu ketika saya punya batasan waktu ya, sedangkan ada waktu setelah apa namanya ketahanan alat mesin kita atau investasi awal kita bisa bertahan 5 tahun. Seperti contoh kemarin Mas Saiful kan mencontohkan mesin ya. Mesin itu kan punya nilai ekonomisnya biasanya 5 tahun. Ketika kita cuma mematok 2 tahun, itu saya rasa kurang tepat untuk menggunakan payback period. Seharusnya tidak menggunakan payback period, bisa menggunakan lanjutannya tadi, yaitu setelah ada payback period ada net present value method, itu lebih bagus. Kalau mau yang lebih mudah ya, ini saya tidak mengatakan ini layak, ini paling terbaik atau enggak. Kalau yang lebih mudah itu pakai yang terakhir PI tadi, indeks profitabilitas, itu lebih gampang ya. Pada akhirnya semua metode itu saling berkaitan, saling ada keterkaitannya. Maka langkah-langkah stepnya tadi yang IR begitu banyak tadi, yang apa namanya NPV tadi, dan yang terakhir PI, yang lebih ringkas tadi PI tadi ya. Tapi PI tidak bisa diketahui kalau belum tahu present value
maka kita buat tabelnya. Nah, ini ada kaitannya dengan diskonto, menghubungkan dengan pertanyaan Mbak Heni. Bagaimana nilai diskonto setiap tahun itu bisa semakin mengecil. Sebenarnya kalau kita jeli, ya, kita jeli, itu bukan malah mengecil, tapi lebih besar. Maksudnya bagaimana? Coba dilihat. Ini kan tingkat bunga persennya ya. Ya, ini rumus awalnya yang saya sampaikan tadi itu adalah 1 ya, tahun pertama tadi. Itu kalau diskontonya 13% berarti 1, ini kalau nggak dijelaskan pakai ini coba saya ketikkan ya. Bentar, tak buatkan apa namanya kertas kosong dulu Mbak ya, biar lebih enak. New slide. Aduh, di sini. Rumus diskonto, seingat saya Mbak ya, adalah 1 dibagi 1 plus, ini plus ini Mbak, saya tak boleh nih Mbak. Lah ini diskontonya berapa persen? Diskonto. Nah ini pangkat Mbak, ini pangkat sesuai dengan tahun keberapa ya, pangkat tahun keberapa. Pangkat ini tandanya gimana ya, segini ya, ini saya menanggap pangkat aja. Ini tahun ke N ya. Coba kita lihat tadi, misal tahun pertama, Mbak sabar Mbak ya, kapan soalnya Mbak. Tahun pertama berarti misal diskontonya itu 20% Mbak ya, misal. Maka 1 dibagi 1 plus 20% berarti 0,20 pangkat tahun Mbak. Tahunnya kan 1, berarti pangkat 1. Hasilnya berapa? Coba sampean pakai kalkulator ya. Satu 0,20 keliru. 1 plus ya, tambah dengan ini hasilnya 1 dibagi 1,2 ya, dipangkatkan tahunnya Mbak. 1,2 pangkat 1 kan tetap 1 Mbak. Hasilnya berapa? Sama dengan berapa? Itu 1 dibagi 1,2, hasilnya adalah 0,83333 ya. Tahun kedua. Nah, maka tinggal kita masukkan rumusnya Mbak. 1 per 1 plus 0,20 karena tahun kedua, maka pangkat 2 Mbak. Ini pangkat 2. Hasilnya berapa? Tinggal kita pangkatkan ini Mbak, yang atas ini kita pangkatkan 2 saja, sudah ketemu. Berapa nilainya? 0,69444. Begitu juga selanjutnya terusnya Mbak. Kira-kira bisa dipahami Mbak ya? Bisa. Nah, makanya nilainya kan sebenarnya itu kan bukan semakin kecil Mbak, tapi kan semakin besar ya. Karena itu kan nilai desimal Mbak. Ini loh. Ya makin Ya kan? kecil. Gimana?
Jelas, ini jelas. Ya emang Ya, ini semakin tahun semakin kecil itu apa? Cuma kolomnya itu kan tadi saya gini ya. Kok gimana, itu Pak? tingkat bunga, terus tingkat bunganya semakin kecil gitu. Oh iya, saya tahu kenapa dia semakin kecil. Ternyata karena tadi ada pangkat dari Ya, angka apa tahunnya tadi. betul Iya, sekali, iya. Mbak. Iya, iya, makasih Mas Anas. Sama-sama, Mbak. Sudah, Mbak ya? Silakan untuk Ya, yang lainnya atau bisa ditambahkan oleh Pak Tony untuk 2 pertanyaan ini. Biar kalau saya salah biar tidak semakin tersesat. Nah, kalau benar ya ditambahi biar semakin paham. Monggo Pak Tony. Halo? Halo? Halo teman-teman. Pak Tony. Halo Mas. Ya, Mas Saiful. Bagaimana Mas Saiful? Ada tanggapan? Insya Allah cukup Mas. Ya, Nggak ada. jadi intinya tuh saling terkait, Mas. Setiap metode punya kelebihan dan kekurangan, Mas. Seperti tesis kan gitu, Mbak. Mas ya, Mbak Mas ya. Ya Apakah Mas. sudah cukup? Coba cukup Mas. Ini Pak Tony belum menanggapi. Nanti kalau kita tutup, Pak Tony. Nah, makasih Pak Tony. Jadi yang dijelaskan dari Mas Anas tadi, terus ditanyakan oleh Mbak Eni itu terkait dengan konsep dari present value ya. Ya. Iya Pak. Jadi kenapa kok tambah kecil ya? Karena kuadrat itu kuadratnya kan di bawah ya. Iya. Seperberapa, sehingga kalau kuadratnya semakin lama gitu kan otomatis semakin besar membaginya Nilainya. nah, Betul. Pembagian terbesar. di tahun itu semakin kecil itu. Terus kalau konsep dari present value ini kan nilai uang hari ini ya, nilai uang dari hari ini dari nilai proyeksi uang di masa depan. Jadi seperti itu. Jadi hanya karena faktor dari rumusnya tadi ya. Ya ada lagi mungkin? Silakan teman-teman. Sepertinya sudah cukup, Pak. Sepertinya teman-teman sudah paham semua, Pak. Ya. Oh iya, terus untuk UAS-nya ini nanti saya bagi linknya ya, link untuk mengumpulkan hasil UAS Anda. Siap, Pak. Bisa buatkan Bitly aja biar pendek. Ini saya tutup dulu Pak ya presentasinya, Pak. Ya monggo. Oke. Terima kasih teman-teman atas waktu dan partisipasinya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Saya akhiri berhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.